Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para sepuh lan bini sepuh sedaya jamaah salat subuh Masjid Taqwa ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Slamet Mintoati ingkang tansah kula mulyakaken, jajaran ketakmiran Masjid Taqwa yang saya hormati. Mari kita lahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih alhamdulillahi rabbil alamin. Dene napa kula panjenengan sami injing menika kalian Allah Subhanahu wa taala diparingi kesempatan, kemampuan saged nderek jamaah salat subuh sekaligus thalabul ilmi. Mugi-mugi sedaya menika estu-estu dados bagian amal soleh kula lan panjenengan sami ingkang katampi ingkang saridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan pada kita bersama ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak adalah menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyatus shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah yang kedua kita tujukan kepada orang-orang yang telah mendirikan dan memakmurkan Masjid Taqwa ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih berlanjut. Yang masih berlanjut mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, kemampuan, saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang ketiga kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir ini semuanya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yassir lana umurana kullaha la haula wala quwwata illa bik. Yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Dan tidak ketinggalan anak turun kita, keluarga kita dijadikan anak turun keluarga yang soleh solihah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahli amali salih wa ahli al-Qur'an wa hamidil Qur'an lafzan wa ma'nan wa amalan wa takalluman. Lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pendirian TPQ di Masjid Taqwa ini, pengajian Al-Quran atau tempat pendidikan Al-Quran, alhamdulillah muridnya juga sudah lumayan, kurang lebih 100 yang sore. Tentang SPP ini, tentang pembayaran, insya Allah Masjid Taqwa ini menggratiskan untuk TPP atau membayar. Jangan menjadi penghalang karena tidak bisa membayar untuk tidak belajar Al-Quran. Sekali lagi kalau ulangi, jangan menjadi penghalang karena tidak mampu membayar TPP terus tidak ngaji Al-Quran. Cuman temriku nggih diparingi menawi panjenengan punya kelonggaran, monggo infak. Duka 10.000, duka 5.000, duka 15, 20, monggo sak kersa panjenengan. Nek kat kula gadah putra ngaji ten qiraati. Temriku bayar awalnya 10.000. Bulan berikutnya atau tahun berikutnya yang kedua naik 20. Yang terakhir 50. Tapi kalau ngelesne anake pelajaran umum bayar 300 setiap bulan, gelem bayar. Ayo. Bayar untuk Al-Quran hanya 50.000 masuk kate kabotan lho niki lho. Dadi umpama gak duwe mboten bayar mboten napa-napa, panjenengan abot mboten napa-napa. Dadi cuman gini kok damel perbandingan. Nek nyekolahne di umum berapapun di bayar kok mboten abot. Padahal Al-Quran niki dilabeli kali Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pada hadis yang lain juga ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini kedua-duanya kita capai. Kita berupaya menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain dan tidak ketinggalan kemampuan membaca Al-Qurannya juga tidak tanggung-tanggung. Insya Allah jadi polisi kalau hafal Quran, bahkan di situ mau daftar aja digratiskan. Ini hafal 10 juz minimal. Saya lihat di WA ini dijelaskan. Tentara ndak usah 30 juz, 10 juz diterima, kon terima. Andaikan tingginya kurang sak senti, rong senti, wis gak usah, gak popo. Yang penting Qurannya tadi loh, niki loh. Jadi jadi tentara apal Quran, jadi polisi apal Quran. Supaya ini di Indonesia ini dipenuhi para penghafal Al-Quran, insya Allah baik. Dan saya berharap kelak ada di Indonesia ini presidennya apal Al-Quran. Nah, ingetin kan malah saya lah. Yang jelas yang pikirannya ada Al-Qur'annya dengan yang tidak jelas berbeda dalam menentukan kebijakan. Oleh karenanya makanya generasi Islam saat ini, kader-kader Islam monggo di sekolah nih disuruh belajar Al-Qur'an kan, dan tidak menutup kemungkinan putu panjenengan. Nah, keturunan dari panjenengan yang jadi presiden hafal Quran, jadi menteri yang hafal Al-Quran, tidak menutup kemungkinan siapapun. Mula niku monggo kita didik anak Quran panjenengan sami untuk belajar Al-Quran. Sekaligus ini sebagai promosi bahwa di Masjid Taqwa ini kita upayakan semaksimal mungkin pembelajaran Al-Quran bisa berjalan dengan baik. Insya Allah guru-gurunya juga terseleksi bersahadah. Nah ini sanadnya jelas, kualitasnya insya Allah jelas. Sanad niki sambung sampai pada Kanjeng Nabi. Jadi seperti saya berguru di Tebuireng, Pak Kiai Yusuf Masyar,
Pak Kiai Yusuf Mazhar berguru di Pak Kiai Delan dari Rejoso, kemudian terus sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dari malaikat Jibril. Makaten Bapak Ibu yang saya hormati, ingkang saged kawula sampaikan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Slamet Minto Adi kawula sumanggaaken. Mangke wedale ngantos niki Pak Yai. Menawi ten nginggil iki jame tit berarti tanda waktu ngaji berakhir. Nggih masih ditambahi kedik-kedik nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para alim, para kiai ingkang dahat kinurmatan, para bapak pengurus takmir Masjid Taqwa ingkang kala hormati, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, saha para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh Masjid Taqwa ingkang mugi-mugi Allah tansah paring dumateng kita sami kawilujengan. Allah paring kita sami anugerah ingkang melimpah. Allahumma amin. Monggo-monggo kesempatan enjang menika kita tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab kanthi syukur kala wau sepindah Allah tansah nambahkan nugrahan dumateng kita sami. Kados dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tak kalah pentingnya yang kedua, mudah-mudahan dengan syukur itu Allah benar-benar nebihaken kita sami saking azab, saking siksanipun. Allah dawuh dalam Quran surat An-Nisa 147, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Salawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah ingkang kula hormati, kesempatan menika monggo kita merenung dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab Nashaikhul Ibad. Dipun dawuhaken wonten kitab kala wau, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Yang pertama, yuhibbunal dunya wa yansaunal akhirah. Yang kedua,
yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Yang ketiga, yuhibbunal kusura wa yansaunal kubur. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Yang kelima, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang kula hormati, Nabi mengawali dawuhipun, sayati ala ummati zamanun. Akan datang atas umatku satu zaman, satu waktu. Nabiullah Muhammad SAW itu memang mengajarkan kepada kita apa yang tidak kita ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia mengajarkan kamu tentang apa yang tidak kamu ketahui. Dan juga beliau itu jangankan menjelaskan apa yang terjadi di dunia yang akan datang. Sayati ala ummati zamanun. Menjelaskan kehidupan setelah kematian pun memang itu adalah tugas beliau. Maka tentu sebagai seorang muslim kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa akan ada satu zaman yang menimpa pada umatnya. Tentunya di sini adalah jangan sampai kita melakukannya, atau dalam bahasa yang lebih vulgar, Rasulullah mencela kelompok orang-orang yang disebutkan 5 tadi. Sayati ala ummati zamanun, akan datang atas umatku satu zaman. Yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Mereka itu mencintai yang 5, melupakan yang 5. Maka dari saya katakan ini adalah mencela kelompok orang-orang yang disebutkan tadi. Harapannya kita sebagai seorang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu menghindari sifat-sifat ini. Yang pertama tadi adalah yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka itu lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, yansauna itu berasal dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Nah, manusia itu disebut dalam Al-Quran ada saatnya disebut dengan kata insan. Insan itu nggih saka tembung nasia. Memberikan pesan penting bahwa manusia itu mempunyai karakter sifat dasar yaitu lupa. Nah, milo kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, saat manusia disebut insan, itu pada akhirnya adalah mengingatkan manusia. Contohnya, qutilal insanu ma akfarah, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kok iso-isone ya menungso itu kufur? Apa dia tidak memperhatikan dari mana Allah ciptakan dia? Allah ciptakan dia dari nutfah. Maka pesan pentingnya adalah Allah mengingatkan kepada manusia bahwa kita itu tidak pada tempatnya kalau kita itu orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita supaya kita itu tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Bukankah kita itu sudah mengambil janji? Di sana dikatakan wa'id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Allah itu mengambil janji pada kita. Janjinya apa? Di alam zuriyah, alastu bi rabbikum. Apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Nah, dini-dini menungso menika hadir di tengah-tengah kehidupan seperti ini, kemudian dia itu ingkar, maka sesungguhnya dia lupa bahwa dia telah
berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diingatkan, perlu dielingni. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kalau tidak ingin rugi, antara lain adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling berwasiat. Termasuk kita hadir di sini dalam rangka itu. Dalam rangka kita itu diingatkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, melalui dawuh-dawuh pun Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Itu berarti ketidakseimbangan. Itu adalah kesalahan orientasi dalam hidup. Sehingga mestinya adalah bagaimana kita itu menempatkan dunia itu sebagai mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Di dunia inilah kita menanam, di dunia ini adalah kita bertanam untuk kemudian mendapatkan hasil di hari akhirat nanti. Ngoten mawon kadang-kadang juga tidak berhasil. Ada saatnya ya seperti Pak Tani, ada saatnya gagal panen. Nah, kenapa gagal panen itu? Maka kalau kita merujuk dalam satu ayat itu dikatakan ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannah. Apakah salah seorang di antara kamu itu suka memiliki kebun anggur dan kurma, min nakhili wa a'nab, tajari min tahtial anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pun di sana juga banyak buah-buahan. Tapi dia itu masih mempunyai tanggungan yang banyak. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dia masih mempunyai anak keturunan yang lemah-lemah. Nenek sing rung mapan, nenek sing rung kuliah, nenek sing krik-kriken, nenek. Walahu dzurriyyatun du'afa. Nah, pasti orang yang semacam itu sangat senang. Eling-eling nanti dia bisa mendapatkan panen yang melimpah. Bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, bisa mensuplai kebutuhan anak keturunannya yang lemah-lemah itu. Harapannya begitu. Tapi apa yang terjadi? Fa'asobahu i'sarum fihi narun faktaraqat. Kebun kurma anggur yang itu sangat diharapkan panennya nanti ternyata diterpa angin panas, fihi nar. Di dalamnya ada api. Faktarokot, terbakarlah. Dalam satu riwayat menika Umar bin Khattab itu sempat bingung dengan ayat ini. Kalau melihat redaksi awal-awalnya mesti senang, sapa sing gak seneng duwe panenan ladang yang akan dipanen. Tapi pada akhirnya ya harus menelan kepahitan karena tidak panen, dia gagal panen, terbakar. Maka dalam satu riwayat dipun sebataken bilih ayat menika menjelaskan penderitaan orang yang tidak istiqomah. Penderitaan orang yang ketika masih muda, jaya, sehat, itu kita isi dengan amalan yang banyak, dengan kegiatan-kegiatan yang religius yang sangat banyak sekali. Mestinya adalah dia akan mendapatkan panen benjing wonten akhirat, ganjaran, ning sayang di akhir hayatnya ia tutup dengan amalan yang tercela. Nauzubillah min dzalik. Ia tutup dengan su'ul khotimah. Namun disinilah arti pentingnya kita itu saling mengingatkan. Bagaimana kita itu bisa istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian itu mereka istiqomah. Istiqomah itu berpegang teguh pada tauhid. Istiqomah bisa dimaknai tetap ibadah, baik dalam keadaan mendapatkan anugerah maupun musibah, suka dan duka, tetap ibadah dumateng Gusti Allah.
Orang-orang yang semacam itu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka itu malaikat. Turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah itu ada dua pendapat di kalangan para ulama, yaitu pada saat kita itu menjelang kematian. Menjelang kematian turunlah kepada kita malaikat, Allah takhafu, janganlah kamu khawatir. Kata-kata jangan khawatir tentang apa yang akan menimpa kamu setelah kematian, karena kau akan mendapatkan raudhatun min riyadil jinan. Wala tahzanu, janganlah bersedih hati menyangkut apa yang sudah terjadi, karena engkau meninggalkan anak, istri, dan orang-orang yang kau cintai, hartamu, dan seterusnya. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Nah, bila dalam keadaan semacam ini perlulah kita itu tadi mengingatkan, saling mengingatkan peran, tugas, dan kewajiban kita sebagai kawulanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah orientasi, dikiranya hidup ya di dunia ini, dia tidak mengakui kehidupan sesudah kematian. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, maka bagaimana kita itu hidup itu dalam keseimbangan. Nabi dawuh khairukum man lam yatruk dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu wala takun kalan alanas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya. Tidak pernah kerja, tidak pernah berusaha, dia hanya fokus pada kegiatan keagamaan saja, akhirat saja. Ini juga tidak boleh. Khairukum man lam yatruk dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu, meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, tidak terbersit sedikit pun ingat kepada Allah. Hidupnya hanya untuk mencari harta. Allah cela itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira hartanya itu bisa mengekalkannya. Ini adalah celaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang tidak benar dalam menempatkan dunia ini. Kita harus tahu betul bahwa akhirat itu yang terbaik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi bukan berarti meninggalkan kebaikan kita di dunia. Maka senada dengan itu dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang kedua, Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, kecenderungan manusia di akhir zaman itu adalah yuhibbunal hayata wa yansaunal maut, mencintai kehidupan, melupakan kematian. Kita harus tahu bahwa kita ini suatu saat nanti juga akan mati. Kita tidak tahu di bumi mana kita dikebumikan, kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Tetapi juga perlu diingat bahwa setelah kematian ada kehidupan. Ini beda kita itu dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam tafsir At-Tabari, ketika menjelaskan satu ayat itu, ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya kalau aku hanya menjadi tanah. Itu adalah diriwayatkan. Kenapa orang-orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba? Kenapa orang kafir itu mengatakan semacam itu? Aduhai indahnya kalau aku ini menjadi tanah. Dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan bahwa di hari hisab, di yaumul qiyamah itu, Allah
juga membangkitkan binatang-binatang. Allah juga membangkitkan binatang-binatang itu. Kemudian binatang-binatang itu pun juga diperintahkan untuk membalas kejahatan, kejelekan teman-temannya. Yang pernah digigit suruh menggigit, yang pernah ditanduk suruh menanduk. Tapi setelah membalas kejelekan teman-temannya itu, Allah menyatakan kepada bahaim, pada binatang-binatang itu, kunu turab. Jadilah kalian itu tanah kembali. Sudah selesai urusannya. Beda dengan kita, beda dengan manusia, itu terus berlanjut. Maka orang kafir, karena dia tahu akan apa yang menimpa pada dirinya di hari akhirat, dia akan mendapatkan siksa yang terus berkepanjangan. Dia bergumam, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai indahnya kalau aku ini menjadi tanah seperti hewan-hewan itu. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kematian kita beda dengan makhluk Allah yang lain, utamanya binatang. Summa turaddun, kemudian kamu akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, pada zat yang mengetahui baik itu yang syahadah maupun yang gaib. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian dia akan kabarkan kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemberitahuan kabar itu kalau dalam bahasa Arab itu macam-macam. Haddasa, akhbaro, dan juga adalah naba. Naba itu artinya adalah memberitahu, sama dengan haddasa, sama dengan akhbaro. Tapi perlu dicatat bahwa kata naba ini, ya, bedanya dengan yang lain adalah materi atau apa yang disampaikan itu sangat-sangat mendasar dan penting sekali. Yang dikabarkan itu adalah sangat mirunggan. Maka dari kata naba'a itu turunan katanya adalah nabi. Saya ulang, nabi itu secara bahasa berasal dari kata naba'a. Naba'a itu menyampaikan berita. Berita yang diberikan itu sangat penting. Dikatakan sangat penting karena itu tidak bisa dicapai oleh akal kita. Andai saja Nabi itu adalah menjelaskan apa yang bisa kita cerna dengan akal kita, nggak perlu itu Nabi diutus, serahkan kepada para filosof, serahkan pada pemikir. Maka kehadiran Rasul, kehadiran Nabi itu adalah minah. Kehadiran Kanjeng Nabi di tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman itu adalah minah, anugerah. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulah. Sungguh Allah memberikan anugerah atas orang-orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulah. Tatkala dia mengutus seorang rasul. Mamilah kita banyak membaca sholawat, kita bersolawat, itu adalah dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi sekaligus ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita betapa Rasulullah sangat sayang kepada kita, menjelaskan apa yang tidak kita ketahui. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, dari sinilah maka yang terpenting bukanlah kematian itu kita takuti secara berlebihan. Toh yang namanya kematian itu ditakutono ora ditakutono ya panggah teko. Tapi bagaimana kita mensiasati kematian itu? Apa siasat kita? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini langkah yang paling tepat. Ya kita tidak bisa mengingkari bahwa memang manusia itu adalah
takut kepada dua hal, kata Nabi. Dua hal yang sangat ditakuti oleh manusia itu apa? Yang pertama, maut. Yang kedua itu adalah qillatul mal. Manusia itu benci pada dua hal, takut pada dua hal. Yang pertama adalah maut, kematian. Yang tadi katakan qul innal mautalladzi tafirruna minhu. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha lari darinya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu juga akan menemui kamu pula. Yang kedua, orang-orang itu, kita ini manusia itu adalah takut kepada qillatul maut, sedikitnya harta. Pangi pecetul orang duwe sembarang tek, rasane yo mbut-mbut. Gitu apa mboten? Iya. Wajar ya. Memang kita diciptakan oleh Allah itu senang pada harta. Tapi ya harus diingatkan bahwa harta itu bukan segala-galanya, meski kita butuh harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Jelas itu. Bahwa kita memang diciptakan oleh Allah itu suka perempuan, anak-anak, emas dan perak, sawah dan ladang, kuda tunggangan. Tapi diingatkan oleh Allah itu kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah sebaik-baik bekal. Tetap diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita salah duga, salah orientasi dalam hidup ini. Para rawuh ingkang kala hormati, itu adalah kedua, yaitu yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Yang ketiga, kata Nabi, manusia akhir zaman itu adalah yuhibbunal qusura wa yansaunal kubur. Manusia akhir zaman itu mempunyai kecenderungan mencintai istana-istana. Qusur itu jamak dari qasr. Qasr itu istana. Kita suka namanya istana, bangunan megah, rumah mewah. Sopo to sing pengen rasuki. Nggih napa mboten? Aku wae ya pengen sugih tapi ya ngene. Alhamdulillah. Pemane sing jarene wong Jawa kok terus temu napa nika? Hitungan Jawa ra iso sugih-sugih. Pun para rawuh ingkang kula hormati, kita atau manusia akhir zaman itu lebih mencintai pada istana-istana. Wayan saunal kubur. Kita melupakan keadaan di kubur. Saya rasa tidak ada agama yang bisa menjelaskan secara detail bagaimana perjalanan kita di kubur kecuali agama Islam. Nabi mengatakan kalau orang itu meninggal, roh itu masih di atas jasad. Dan kalau dia itu baik ketika hidup di dunia, roh ini pun juga akan menjawab qadimuni, percepat aku percepat. Karena nopo dia akan tahu dan segera ingin merasakan nikmatnya di alam kubur. Raudhatun min riyadil jinan. Tapi kalau dia itu ketika hidup di dunia itu adalah ingkar kepada Allah, banyak maksiat, dia akan mengatakan ya wailatani. Aina tadhabuna biha? Celaka aku, akan kau kemanakan aku? Sehingga dia pun juga bisa melihat bagaimana siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang menyolatkannya. Perjalanan di alam kubur. Ini pun juga semuanya itu mendengar tangisan, penderitaan, ceritanya manusia yang meninggal. Ilal insan, kecuali manusia. Kata Nabi, lau sami'ahu lasoiko. Andai saja manusia itu mendengar cerita tangis orang-orang yang meninggal itu, lasoiko, sungguh dia akan pingsan. Nomor lorone apa meneh krungu, oh masjid takwai gak amot.
Kabeh wis gak perlu nyang pasar, kabeh nyendek kemai yang masjid. Wedi karo upamane itu. Nah, cuma kita itu tidak mengetahui, tidak mendengar apa yang dialami oleh Rasul. Rasulullah itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Rasulullah itu mendengar apa yang tidak kita dengar. Loh, kok bisa begitu? Ya, bisa kita lihat itu. Saya baca dalam bukunya Quraisy Shihab, Membumikan Al-Quran, volume kedua, di catatan kaki. Itu disebutkan satu riwayat. Dulu ketika Rasulullah itu menyampaikan ajaran Islam, itu hanya berada di ada gundukan tanah. Tangan itu diletakkan begini. Kemudian ada juga sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau dibuatkan mimbar. Tentu enggak mimbar seindah ini, mimbar zaman itu abad ke-7. Akhirnya mimbar itu juga lama ada keinginan untuk mengganti. Nah, ketika mimbar lama itu diganti dan disisihkan, itu ternyata Rasulullah dan beberapa sahabat, tidak semuanya, itu mendengar suara tangis. Dan suara tangis itu ada bersumber dari mimbar lama yang sudah tidak terpakai. Rasulullah mendatangi mimbar lama itu, setelah itu sudah tidak didengar lagi suara tangis itu. Itulah yang saya katakan bahwa Rasulullah memang beda. Bisa mendengar apa yang tidak kita dengar. Nah, di alam kubur itu, kalau kita melihat dalam satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bisa kita baca dalam Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Itu dijelaskan idza wudi al-abdu fi qabrihi, apabila seorang itu diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat atau pengantar kuburnya, apakah tetangga, apakah saudara, apakah teman kerja, ditinggalkannya hatta yasmi'a qur'ani alihim, sampai mendengar suara hentakan kaki mereka. Saat itulah kata Nabi, atahu malaka, datanglah kepadanya dua malaikat. Fayuk idanihi, malaikat dua tadi mendudukkannya. Fayakulani lahu, maka bertanyalah dua malaikat itu kepadanya. Apa pertanyaannya? Ma taqulu hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang sosok laki-laki ini? Fa'amal mu'min fayaqul, orang yang beriman itu berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan utusannya. Berarti siapa laki-laki itu? Kanjeng Nabi. Orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita ini juga bisa menjawab semacam itu. Ketika ditanya oleh dua malaikat di alam kubur, ini hak lo ya, dawuh Nabi lo ya, kita mudah-mudahan bisa dengan lancar menjawab, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Loh, kenapa kok dia, orang yang beriman itu bisa menjawab dengan jelas, cepat, tegas, benar? Karena bagi kita sebagai seorang muslim itu Nabi itu bukan orang asing. Dia kita sebut namanya dalam sholat, dalam sholawat. Bahkan ketika lahir di muka bumi ini kita sudah dikenalkan nama beliau. Gini apa betul? Lahir ceprot diadzani, dikomati. Ketika mati dikuburkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Aku dikuburkan jenazah ini atas dasar agama Rasulullah. Diadzani, dikomati. Sehingga nama Nabiullah Muhammad SAW bagi seorang mukmin bukanlah seorang yang asing. Kita mencintainya. Habis Pak. Nah, pun telas niku. Padahal limo mau loro. Karepe selamat ben diundang neh apa piye mboten. Wong kula ya karo Pak Muson ya ora kenal, ya Pak Muson ya. Ya, saya jelaskan sebentar ya ben genep limo. Nah,
Bagi orang mukmin, orang mukmin itu Rasulullah itu bukan asing. Sehingga ketika dihadapkan kepadanya, mataku lu hadzal rajul, kita langsung bisa menjawab, asyhadu anna Abdullah. Orang kafir dalam sabda Rasulullah tadi, fayaqul la adri. Tidak tahu, tidak kenal. Siapa itu? Wes langsung cekecek bek-bek naik. Mentek-entek lakon. Lah yang orang munafik ini fa'amal munafik fayaqul aku luma yaqulun nas. Orang munafik itu menjawab, aku katakan seperti apa yang dikatakan oleh orang lain. Kalau orang lain mengatakan dia sebagai seorang rasul, seorang yang baik, saya katakan begitu. Kalau orang lain kebanyakan mengatakan dia pendusta, pembohong, saya katakan begitu. Kenapa? Orang munafik itu nggak punya pendirian. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Fi qulubihim marad fazadahumul marad dan seterusnya. Pantas kalau mereka itu fid darkil asfali minan nar. Para ingkang kula hormati, yang ketiga tadi adalah yuhibbunal qusura wa yansaunal kubur. Yang keempat kata Nabi, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Manusia akhir zaman itu lebih mencintai harta, melupakan hisab. Coba kalau kita itu perhatikan, kalau orang itu sudah mencintai harta berlebihan, kemudian kok melupakan hisab, menghalalkan segala cara, Pak. Terus genah niku. Ora wedi karo pangeran. Mbuh piye carane? Pokoke sugih, pokoke duit akeh, menimbun, korupsi dan seterusnya. Lah kalau begitu apa ndak hancur? Ndak wirasa wedi balas. Malaikat yang mengiringi kita, wa inna alaikum lahafidin kiramang katibin ya'lamuna taf'alun innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim, gak dinggep. Bisa membayangkan kalau orang itu mencintai harta berlebihan kemudian tidak mengingat akan hisab, melupakan hisab. Nauzubillah min wa ta'kuluna turasa aqlal lamma, salah satunya. Kamu itu memakan harta waris itu berlebihan. Gak roh kuwi hake peduk, pokoke enek kursi ya digo kursi, meja digo meja, sapi ya digelendeng entek-entek. Padahal duduk hake. Padahal waris itu jelas itu siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan sepertiga, siapa yang mendapatkan seperenam, seperdelapan, siapa asobah, siapa zabil furud, siapa yang mahjub, enteknya. Contohnya seperti itu. Wa ta'kuluna turasa aqlal lamma wa tuhibbuna mala hubban jama. Bahaya, Pak. Dan yang terakhir kata Nabi, manusia akhir zaman itu adalah yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mereka itu lebih mencintai makhluk, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Gak eling pangeran, gak gelem zikir. Maka Bapak Imam tadi mengutip atau membaca Quran surat Al-Hasyr, di sana dikatakan apa tadi? Kok lupa saya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Di rakaat pertama. Kamu jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, enggak eling karo Gusti Allah. Apa resikonya? Fa'ansahum anfusahum. Allah telah menjadikan mereka, coba telah lo ya, enggak akan itu. Kata ansa itu fi'il madhi. Ansa itu mengatakan bentuk lampau. Maka terjemahnya Allah telah menjadikan mereka itu apa? Terhadap apa? Anfusahum, terhadap dirinya sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Allah telah menjadikan mereka itu lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau terhadap diri sendiri lupa akan tugas kewajibannya, tanggung jawabnya, mana mungkin dia ingat kepada yang lain. Dia lupa tugasnya sebagai seorang suami, dia lupa tugasnya sebagai anggota masyarakat. Wes pokoknya senenge dewi. Beda dengan orang-orang yang memang takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil
hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Penghuni surga itu ya orang yang merasa takut kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat tinggalnya. Tapi bagaimana orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah telah jadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Maka pantas kalau Allah memberikan predikat kepada mereka itu ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka disinilah kita pentingnya banyak berzikir kepada Allah. Yang Allah labeli, Allah berikan predikat kepada orang-orang yang senantiasa zikir itu dengan ungkapan, dengan predikat yang sangat indah. Mereka adalah ulil albab. Maka dalam Quran surat Ali Imran 191 dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatil li ulil albab. Ulil albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab antara lain mempunyai sifat yaitu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, dan senantiasa memikirkan penciptaan aneka langit dan bumi. Pada akhirnya mereka dapati Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau ciptakan itu yang sia-sia. Mudah-mudahan sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة بالعلم وبركة بالرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار فعند الحساب اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالتوحيد اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بسر الفاتحة